2 aja. Dan kamu tahu apa peraturan sekolah? Ya, 1 sampai 2 aja. Nih, ya. Oke. Kalau sama nanti 1 kursi nggak boleh sama ya? Tidak boleh sama. Sama kalau mereka lain bersama. Meja lain. Enggak, meja lain. Nggak apa-apa. 1 kursi tidak boleh sama. Kalian tahu yang peraturan sekolah? Boleh beri nama ya? Pulang sekolah belum pulang sekolah. Belum pernah sekolah apa ya? Peraturan sekolah dan Langsung tulis kamu. ya, langsung tulis namanya 2 paling minimal. Nanti tulisnya di bawahan ini ya, supaya bisa ditempel. Supaya bisa ditempel. Dikasih kok. Ini kan kita akan membuat kesepakatan kelas. Nah, nih, ayo tulis namanya. Di atas ini. Ya, tulisnya namanya paling atas. Ya, peraturan sekolahnya. Kalian tahu kan peraturan sekolah banyak tuh. Ada yang nggak tahu peraturan sekolah? Tahu semua. Iya, boleh. Ini saja yang kamu tahu. Nanti kita tempel ya. Yang sudah boleh tempel di sini. Yang sudah boleh tempel di sini. Ya, silakan tempel di sini. Peraturan nanti kita baca sama-sama ya. Ini peraturan sekolah. Jangan lupa namanya. Ini saya baca. Silakan. Ya, ada kesulitan 1 sampai 2 aja. Oke. Di sebelah sini ya. Nempelnya di sebelah sini. Gak usah pakai tanggal. Enggak, gak usah pakai Sudah apa? Ya, tempel. Ya, silakan tempel di depan yang harus ya. Oke. Mana yang lainnya? Kemarin kan. Enggak apa-apa. Nanti kelihatan. Jika lu Ya, silakan maju ke depan. tahu. Gak apa-apa kayak. Oh, Gak usah dua aja, gak usah banyak. Ayo. Dua aja. Begitu. Tuh. Wih, ini. Silakan yang itu. Iya. Ada yang mau? Oh iya. Iya. Ah. Ayah. Tawa. Ayo silakan lagi. Maju ke depan. Tempel. Sendiri ya. Yang belum? Iya. Iya. Obat timur apa saya? Yang belum? Ya. Iya. Silakan. Eki paling bisa dong kalah. Jangan apa-apa pelan. Kan ada yang berpikir apa mungkin. Niki, jangan begitu. Peraturan ya. Peraturan. Nanti dari peraturan baru kita keyakinan ke nah keyakinan ke apa? Coba perhatikan dari peraturan yang kalian tulis tadi Ya. menjadi kalimat positif. Oke, Bu. Nanti keyakinan ke kelas. Ya.
dilarang. Kelas. Nah, kelas berapa ini? 12? Iya. Nah, dari yang kalian tuliskan, ya. Yang pertama misalnya siswa-siswi dilarang merokok. Kata-kata lainnya apa? Kata-katanya Di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah. Apa? Di lingkungan sekolah. Kenapa gimana nih? Dilarang. Loh, kalau dilarangnya, nggak boleh ada kata-kata. Enggak. Ya, kelas tanpa asal rokok. Oh, iya. Atau bebas ya? Bebas rokok. Iya. Bebas. Terus ruangan? Bebas. Gelas bebas rokok. Bebas. Ini ada ya. Lalu ada wajib menggunakan sepatu hitam pada hari Senin sampai dengan Kamis. Ini Wajib bisa. menggunakan sepatu. Iya, wajib menggunakan sepatu hitam. makanya Gunakanlah sepatu hitam hari Senin sampai Kamis. ini mesti maju. Stop dulu. Ini apa keluar? Hitam. Stop dulu. Ada ya? Gila langsung. Panjang nih. Lalu Stop dulu. Stop dulu. tidak boleh membolos. Artinya gimana nih kata-katanya? Dilarang pulang duluan. Ada dilarangnya. Kan tidak boleh ada lidah. Jangan Ya, pulang. apa? Pulang sesuai jadwal. Ini tidak boleh membolos. Apa tuh? Kalau Tidak. sesuai jadwal, Apa nih? Sekolah. jadwal pulang. Sekolah ya? Iya. Jadwal pulang. Dilarang minuman. Dilarang minuman. Sekolah. Kalau membolos berarti kan Minuman tidak. keras. Ya. Terus lagi, ini baru membolos yang biasa tuh. Ini soalnya saya lihat kata-kata ini saya kerja nanti kita Iya, bahas sudah, ulang, betul. ya. Lalu tidak boleh merokok sudah tadi. Tidak boleh mengeluarkan baju. Punya Denny itu ya. Dilarang. Rapi, 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 rapi. Berpakaian Rapi. Tapi aman. Rapi, aman. Bersih. Bu, tulisan punya kok. rapi dan bersih. Oke. Rapi, aman. Denny Ini Prayoga. biasanya untuk siapa nih? Cowoknya. Untuk cowoknya. Iya. Terus lagi. Dan sini ya. Bisa berpakaian rapi. Datang tepat waktu bisa? Bisa. Iya. Dilarang tidur. Nanti langsung aja ya. Ya. Hadir ya, jangan datang, tapi hadir. Dilarang tidur. Tepat. Banyaknya manuk tidur. Terus apa lagi? Tidak boleh mencuri. Betul. Ayo. Gimana itu kata-katanya? Kelas 1 pencuri. Mana? Coba. No penjahat. Kau kata-katanya yang tidak. Kau tuh kayak itu. No kriminal. Kau tuh Kriminal. Bebas penjahat. Jangan Jerit. Bebas penjahat. Jerit ngomong ya. Kriminalitas. Bebas Pahlawan datang duluan. Apa ya? Anti kanan panjang. Anti. Kelas aman ada peti murah. Apa mereka? sekolah aman tanpa kriminal. Bapak mereka. No penjahat, no penjahat. Stop kriminal. No penjahat. Dan martabat. Dan hargai ya. Ya. Itu akhirnya kalau kalian jujur dan menghargai, pasti kalian tidak akan panggil kami. Tidak akan buka-buka kelas. Oh iya. Yes, Apa lagi? Oh, disiplin. Ini tidak boleh berkata jorok. Apa? No jorok. Stop bully. Menggunakan bahasa yang lemah. Iya, berbicara Anjay. Disiplin, disiplin. Ini sama membuli juga masuk sini. Ya, membuli. Lanjut. Ini tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kata-katanya apa? Dia akan anjay. Membawa sampah pada tempatnya. Ya. Enggak. Atau menjaga kebersih. Tujuh sehat. Menjaga kebersihan. Ya. Menjaga
Ya, narkoba. Oh, nyaman tuh. Akhirnya, Nyaman tuh. akhirnya nih. TRL. Ini mau bolos, Dikilir tidak tiap- bolos, tidak boleh masuk mari, tidak bolos. Tidak boleh memakai sendal, Mas. Masuk ini tadi ya. Ya. Menggunakan sepatu Hitam. hitam. Dilarang ya. memakai sendal, Thomas. Hari Senin sampai Kamis dan Jumat boleh bebas ya. Oh, bebas. Menggunakan sepatu sekolah gitu aja ya. Ya. Kamis bebas. Bebas. Jumat kan bebas. Sendal. Nggak boleh. Kalau sendal. Nanti Adik. kita pakai seperti ini aja ya. Hari tempat waktu. Ini. Gunakan sepatu sesuai aturan. Iya. Menggunakan sepatu sekolah. Berwarna hitam. Rambut kayu sama Sudah Fir'aun. Sesuai harinya. bulu kayu mulai. Ya kan? Habis. Karena harus pakai sepatu semua. Kalau misalnya nggak boleh. Gak boleh pirak. Terus Gak boleh pirak. jangan terlambat ke sekolah sudah ya. Hadir tepat waktu. Terus ini sama. Ini sama. Sama ini. Tidak, Sudah. Tidak boleh bolos. Menghormati guru dan sesama siswa. Boleh? Boleh. Ya. Disiplin. Saling menghormati tidak dijawab. Nilai jadi merah aja. Jadi pasti. Guru Dan yang masih dan masyarakat. teman. Rating Kan kawan kelas kalian ya, kalian. keyakinan kelas kalian dan teman. Rating Lanjut. kawan. Terus dilarang melakukan sekolah, tidak boleh membolos sama tidak boleh memakai sepatu warna. Sudah. Itu hari Senin sampai Jumat sudah ya. Sudah. Ini sesuai hari. Ya. Terus tidak boleh merokok, bolos dan pelajaran. Terus tidak boleh membolos, tidak boleh mengeluarkan baju sudah. Baju harus rapi, jangan membawa sampah. Ya, kayaknya sudah ada tambahan nggak? Banyak nih, 10 ya. Ada 10. Ini dari kalian sudah ketemu 10. 10. Terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu untuk keyakinan. Lalu kalian mau tanda tangan? Mau. Terus nanti kita tempel. Aku. Iya, iya, boleh. Iya. Ya. Aku. Kita begitu loh. Kita desain ya. Ya. Oke, ini adalah kesepakatan kelas yang sudah Ya. kalian tentukan kita bersama-sama ya. Dari peraturan-peraturan yang kalian buat tadi, yang ini, ya. Ini tadi berapa orang di sini? Ada 5, 9, 10, 16, 20 sah? Satu. Karena 2 orang nggak hadir ya. Harusnya kan 23 kan? Nah, ini dari kesepakatan apa namanya dari peraturan yang kalian buat, akhirnya ada keyakinan ke kelas. Yang pertama apa? Baca dulu. Siapa mau baca? Aku. Ya, boleh. Ayo. Kelas bebas asap rokok, alkohol, dan narkoba. Iya. Terus nomor 2. Aku. Ya. Gunakan sepatu sekolah sesuai hari. Ya. Nomor 3. Aktif hadir ke sekolah. Ya, aktif hadir ke sekolah. Nomor 4. Berpakaian rapi dan bersih. Ya. Nomor 5. Hadir ke tempat Ya. Nomor 6. Ya. dan bertanggung jawab. Iya, jujur dan bertanggung jawab. Nomor 7. Berbicara sopan. Iya, berbicara sopan ya tuh Mas ya. 8. Berarti 9 aja ya. 8. Menjaga kebersihan. Iya. Terus 9. Saling menghormati guru dan Menghormati dan menghargai ya. Ditambah ya. Dan saling menghargai. Menghargai guru dan teman ya. Nah, nanti akan saya buat, kita buat gambarnya, saya print dan kalian nanti akan misalnya keyakinan kelas disepakati ya. Dan harus siapa? dia Dilakukan.
Wih. Ini gambarnya. Ini memang kecil ya, karena tidak ada kartonnya. Jadi saya print. Ya nanti tanda tangannya ke depan ya. Ya. Ke depan, kemudian sini. Boleh? Ya. Tanda tangan? Dari ya. Iya, boleh dari itu. Siapin bolpennya. Pakai Kak, ayo pakai Kak. Pakai namanya, tulis namanya. Ya. Iya, tampar ya. Nah, kurang. Oh, bukan pen. Asli. Ada. Iya. Sudah? Lanjut ya. Lanjut. Ini yang untuk kedua. Ya. Ya. Tulis namanya sudah? Ya. Lanjut. Itu ya kesepakatan kelasnya. Mau maju ke depan atau di kursinya masing-masing? Ke depan. Maju ke depan aja ya. Masing-masing. Masing-masing. Oke, biar saya yang keliling. Itu. Iya. Prilia Susanti. Nail art. Nail art. Oke. Ya, lanjut. Itu ya. Itu lanjutan kesepakatan kelas, nanti kita tempel sama-sama. Atau lanjut. Silahkan nanti kita tempel di kelasnya. Lanjut. Tuh ya, ada kesepakatan kelas kebersihan dan kerapian. Tolong sampahnya yang di sekitar tuh diambilin. Iya, tuh di bawah meja. Oke, terima kasih tuh di belakangnya. Kan kalian sendiri bikin kan? Tuh. Tuh lagi tuh depannya. Ya. Lanjut, siapa nih? Ya ke situ nggak apa-apa. Lanjut. Kamu belum ya? Itu apa itu? Itu sampah apa gimana? Boleh. Akhir nih bisa aku Perbaiki apa? Pulpen. Sik. Lihat, buku sama sebelah. Cika. Biar ke belakang dulu nanti baru ke depan. 3 orang belum ke depan. Lihat buku ini, Bu. Foto loh, dia. Nah, kan kalian sendiri yang menulis ya, bukan saya loh. Ya, ke belakang aja. Ayo, April. Itu semangat belajar sama bajunya ya, April ya. Padahal tuh sudah dibuat tuh, menjaga kebersihan dan kerapian. Ma, ini mana?
Ayo lanjut kamu tuh. Kenapa? Mengantuk semua. Harus semangat belajarnya. Iya nanti ke depan. Tuh. Ya. Jarang-jarang kan tanda tangan. Ini tanda tangan keyakinan kelas yang disepakati oleh kelas dan masing-masing anggota kelasnya. Itu masih banyak nih yang melanggar keyakinan kelas tuh. Tuh lihat, sampahnya masih ada tuh. Nih, lempar terus. Ya. Lanjut ya, yang di depan belum. Nih. Gila, kami. Ya, lanjut. Ini apa nih sisirnya? Ayo. Lengkap kalian ke bawah ya. Ya biar rapi. Itu berarti salah satu menjaga kerapian. Tapi kamu pakai kerudung ngapain pakai sisir? Oh punya dia. Ya lanjut yang terakhir. Karena 2 orang belum tanda tangan. Kabelnya kemana-mana. Kurang rapi. Nanti dirapiin lagi ya. Oke, ini sudah semua. Akan kita tempel ya. Tempelnya di mana? Ayo minta tolong tuh, tempel di depan. Iya. Iya. Ayo. Break. Ngapain kamu diam? Apa ini mas? Ini cuma mikro. Pakai HP view. Lain, rolah mobil. Ada, bukan. Bukannya kamera. Dan ini satu pertama kali ya. Sudah kita buat bersama-sama. Ya, coba perlihatkan dulu sini. Ya, boleh itu kita buat bersama ya, nanti ya. Ya, ini kesepakatan yang sudah ditempel. Nanti mulai minggu depan. Ya, minggu depan nanti diberlakukan ya. Untuk besok maksud saya. Ya. Ya, mungkin sampai di sini dulu. Selamat siang.
Iya. Ya. Selamat semangat pagi. Ini masih jam 9.45. Pada hari ini saya akan mensosialisasikan mengenai budaya positif. Ya, Bapak Ibu. Seperti tugas saya mengenai budaya positif di Calon Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Barito Timur tahun 2024. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semua dan juga murid-murid sekalian yang berbahagia. Kebetulan tadi untuk kepala sekolah tidak bisa hadir dikarenakan ada kegiatan lain, ya. Tapi kita sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah. Saya minta nanti absensinya, ya, diisi. Untuk budaya positif itu adalah apa itu budaya positif? Nanti saya akan menjabarkan di sini. Ini untuk biodata saya. Mungkin tidak usah saya perkenalkan karena Bapak Ibu sudah jelas tahu siapa saya. Ya. Untuk konsep-konsep inti budaya positif itu ada 8 poin yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Ketiga, disiplin positif. Keempat, posisi kontrol guru. Kelima, nilai-nilai kebajikan. Lalu keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia. Segitiga restitusi. Ya. Sebelum kita melihat disiplin positif, kita sudah tahu bahwa kita menggunakan kurikulum merdeka di sekolah ini pada tahun ini di kelas 10. Maka kurikulum merdeka adalah paradigma baru dalam pendidikan yang bertujuan untuk menghadapi tantangan abad ke-21, di mana paradigma ini menekankan pada pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti keterampilan berpikir, kritis, kreativitas, kolaborasi, komunitas, pemecahan masalah, dan literasi digital. Selanjutnya, untuk perubahan paradigma belajar yang kita rasakan sekarang, yaitu yang pertama, pembelajaran berpusat pada murid. Peningkatan keterampilan abad ke-21, berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, pemecahan masalah, dan literasi digital, dan integrasi teknologi. Selanjutnya, pembelajaran lintas disiplin, pengembangan karakter dan etika, penerapan profil Pancasila. Dan selanjutnya adalah keterlibatan komunitas pembelajaran. Ya, untuk pengertian disiplin positif sendiri itu adalah penumbuhan disiplin yang didorong dalam diri anak atau siswa kita yang sebagai perwakilan di sini, ya, Bapak Ibu, tanpa hukuman dan hadiah. Kenapa dibilang tanpa hukuman dan hadiah? Karena ini tidak dapat membuat mereka taat akan peraturan ataupun kedisiplinan positif yang ada di sekolah kita. Nah, disiplin positif adalah suatu tindakan yang memberikan perhatian khusus pada pengembangan disiplin dan tanggung jawab diri dengan pendekatan yang seimbang dan mendukung. Jadi ini maksudnya pendekatan yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru di sekolah kita sebagai orang tua, dan juga ada orang tua di sini. Terima kasih atas kehadirannya, ya, dan saya belum menyapa. Untuk mendukung siswa kita selama di sekolah maupun di rumah, ini bagi orang tua. Selanjutnya, apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita, ya. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang berbeda, yaitu oleh Ki Hajar Dewantara pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka cetakan 5 2013 pada halaman tahun 70, di mana seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka
kepada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di mana menciptakan lingkungan positif? Salah satu strategi penerapan disiplin yang dilakukan di sekolah itu ya. Jadi sebelum kita melakukan disiplin positif di sekolah, kita harus menciptakan lingkungan positif dulu pada diri kita. Nah, karena kenapa? Di sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga, melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik. Satu tanggung jawab seorang guru, kita sebagai guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif, yang terdiri dari warga sekolah yang paling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik itu akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif yang akan ada di sekolah kita. Dan selanjutnya, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Sebagai seorang pendidik, saya juga sudah berusaha menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah, seperti memberi contoh kebiasaan baik, seperti datang tepat waktu ke sekolah, ya, berdoa bersama-sama dengan siapa saja. Kita harus menerapkan 5S. Apa itu? Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Jadi anak-anak dan ibu bapak guru ya, kita harus sering ramah. Dan terima kasih juga ini sudah hadir tokoh guru yang sangat menyenangkan di sini ya, yang sudah melakukan 5S. Kemarin kita kan saya sudah mensurvei ya ke siswa. Ingat kan aku survei itu dengan yang ibu guru, bapak guru? Ingat nggak? Siapa yang jadi tokoh guru yang menyenangkan di dalam sekolah kita? Bapak ibu? Ibu Isra ya, di sini hadir. Kita kasih apa sama Ibu Isra? Ya, iya. Ini hanya mengingat flashback ke belakang sebentar. Jadi jika tercipta suasana yang positif, maka murid dapat berekspresi, menyalurkan bakat dan minat, mengembangkan kreativitas, serta mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Murid merasa aman dan nyaman dan mengembangkan potensi yang dimiliki secara maksimal. Tantangan kita sebagai guru adalah untuk menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah. Ya, jadi karena kita sebagai panutan, Bapak Ibu, bagi siswa-siswa kita di SMAN 140. Jadi melihat bagaimana sikap kita yang positif nanti akan menyalurkan ke siswa-siswa kita. Dan apa itu nilai-nilai kebajikan? Nah, di sini saya akan bahas nilai kebajikan. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila, yaitu kita sudah tahu nama juga Pancasila, berarti dari sila pertama sampai yang ke-5, ya, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, benar kritis, berpendidikan global, bergotong royong, dan kreatif. Dan yang kedua adalah sikap murid yang berdasarkan di Preparatory Years Program atau PYP, itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Jadi dari dua unsur ini Bapak Ibu, itulah nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan di sekolah tentang disiplin positif atau nilai kebajikan yang kita terapkan pada sehari-hari. Selanjutnya, dari teori kontrol oleh Dr. William Glasser, beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol yang sampai salah sebut ya Bapak Ibu dan anak-anak tentang kontrol ini. Semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai penguatan positif.
tertentu. Jadi maksudnya di sini guru itu mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya Bapak Ibu ya. Jadi fungsi kontrol itu guru tidak boleh memaksa, tapi kita harus memiliki penguatan positif dan efektif dan bermanfaat. Segala usaha untuk mempengaruhi membujuk murid agar mengurangi sesuatu perilaku tertentu untuk mengontrol murid. Di sini maksudnya mengurangi sesuatu perilaku yang positif, yang berdasarkan disiplin positif di sekolah yang sudah diterapkan. Nah, untuk kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter apa saja, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Ini untuk kita biasanya kan, oh kamu nih salah yang gini, kita biasanya marah-marah ya Bapak Ibu. Dan CGB ini kita harus bisa mengontrol emosi kita dan juga mengkritik boleh, asal jangan membuat si murid itu sangat merasa bersalah, tapi kita mengatakan bagaimana yang benarnya. Ya, mungkin mereka memiliki tujuan atau maksud yang lain, tapi mereka tidak tahu arahnya yang benar atau yang salah. Terus orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Jadi memaksa itu seperti ini ya. Mungkin di orang kita dan kehidupan sehari-hari. Jadi kalau disiplin positif itu tidak boleh dipaksa. Kalau yang melanggar bagaimana? Kita kan nggak bisa ya, Bapak Ibu. Kalau melanggar, kalau nggak disuruh menerapkan kedisiplinan, masa nggak dipaksa? Tapi kita mengasihkan pengertian dan menuntun mereka bahwa apa yang dilakukan mereka itu tidak sesuai penerapan disiplin positif. Nah, apa saja motivasi perilaku manusia? Itu ada 3. Ini yang berhubungan dengan apa yang akan dilakukan oleh manusia itu. Kita sebagai manusia itu memiliki yang pertama, apa yang kita lakukan itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya kita berbuat sesuatu, alasan kita adalah biasanya biar tidak ada masalah, seperti itu ya Bapak Ibu dan siswa sekalian, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Lalu yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi 3 motivasi perilaku manusia ini biasanya tertanam oleh murid-murid kita, Bapak Ibu. Ya, mengapa mereka kok sikapnya seperti ini? Alasannya ada 3 motivasi untuk berbuat ini. Ya, jadi seperti itu. Ada alasan motivasi yang dilakukan, perilaku yang dilakukan oleh murid-murid kita. Terus yang ketiga, selanjutnya maksud saya, ada motivasi yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid di sekolah ini. Ini adalah apa yang saya amati Bapak Ibu. Yang pertama adalah motivasi yang ketiga, yaitu menjadi orang yang murid inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayainya. Ya, murid memiliki motivasi intrinsik yang berjangka panjang yang tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah, dengan tetap berperilaku baik dan sesuai nilai-nilai kebajikan, karena murid ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai murid, yaitu dihargai. Ya, mereka itu pengennya dihargai, terus apa yang mereka inginkan untuk dilihat. Jadi sebenarnya Bapak Ibu guru sudah menghargai kalian ya sebagai murid. Biasanya dalam karya apa yang kalian sampaikan atau hasil dari tugas kalian, tugas belajar itu sudah dihargai dengan nilai, dengan pujian ya, gitu. Dan apa saja strategi yang diterapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid? Nah, strategi yang diterapkan untuk menanamkan disiplin pada murid adalah dengan memberikannya tanggung jawab. Itu tanggung jawab sehingga mereka bisa menghargai diri sendiri dengan tanggung jawab itu. Bapak Ibu guru biasanya memberikan tugas, memberikan misalnya ada kerja kelompok, ya, supaya kalian bisa mandiri mengerjakannya. Ya, ini contohnya
Biasanya setiap hari sudah ada jadwal piket di kelas, ya. Dan setiap hari ada kelompok piket yang melakukan kerjasama yang baik dan selalu bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya untuk membersihkan kelas. Selain tugas-tugas pelajaran, juga ada tugas piket. Nah, biasanya kalian kalau yang murid ya, Bapak Ibu, biasanya berkelompok hari Senin. Ada jadwalnya? Ada? Iya. Biasanya bergantian kan? Ada yang menyapu, ada yang menghapus papan tulis. Itu adalah menerapkan disiplin positif bertanggung jawab. Ya, dan menghargai diri sendiri karena sudah melaksanakan kewajibannya sebagai petugas piket. Ya, dan apa itu hukuman dan penghargaan? Ya, kenapa sebenarnya kita tidak boleh adanya hukuman dan penghargaan atau hadiah? Ya, kalau ini kata lain hadiah. Tapi di sini hukuman dan penghargaan adalah salah satu cara mengontrol perilaku murid yang secara tidak langsung menghambat potensinya. Ya, jadi kalau ada hukuman itu maksudnya guru kita sebagai orang tua di sekolah itu berarti memberikan kalian peluang untuk mengembangkan potensi kalian sebagai murid. Ya, jadi dalam jangka waktu tertentu baik hukuman dan penghargaan akan sama-sama memberikan dampak yang sama, yaitu ketergantungan, bukan kemerdekaan, dan tentunya memotivasi internal seseorang. Ya, ini maksudnya mematikan motivasi, ya, maksudnya menghalangi motivasi mereka di dalam diri siswa itu ya, murid ya. Itu. Jadi bukan kemerdekaan, tapi harus ada ketergantungan antara murid dan orang tua maupun guru. Selanjutnya, apa saja posisi kontrol kita sebagai guru itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama sebagai penghukum. Ini biasanya kita sering nggak menghukum siswa atau murid? Sering? Iya. Dengan apa Bapak Ibu? Biasanya menyapu. Terus apa lagi? Pungut sampah. Terus ini biasanya posisi penghukum, berarti kenapa kok mereka dihukum? Karena melanggar tata tertib sekolah. Iya, melanggar tata tertib sekolah. Terus juga sebagai pembuat rasa bersalah. Bapak Ibu mungkin pernah membuat murid itu merasa sangat bersalah. Gimana? Contohnya? Ada yang tahu? Misalnya kamu tuh salah gini, biasanya seperti ya, menghakimi gitu Bapak Ibu. Seperti orang yang menghakimi. Itu kata lainnya untuk membuat rasa bersalah. Dan sebagai teman, pernah sebagai teman Bapak Ibu di ruang kelas? Caranya gimana? Ngobrol santai Bapak Ibu ya. Ya, ngobrol seperti kita sama teman gitu ya. Ngobrolnya fleksibel, tidak pakai bahasa formal, tapi juga berkata-kata sopan dan santun. Masih ada batasan siapa yang lebih tua dan siapa yang lebih muda ya. Dan ada lagi sebagai pemantau. Bapak Ibu tahu pemantau? Pemantau itu seperti ini misalnya. Kamu itu saya lihat itu sering sekali kamu itu terlambat. Nah, itu sudah sebagai pemantau Bapak Ibu. Berarti kan sudah melihat, memantau dia dari hari ke hari, melihat dia, memperhatikan murid kita yang sudah melakukan pelanggaran. Ya, itu. Dan sebagai manajer. Nah, manajer ini bagaimana? Manajer itu adalah posisi yang memanage untuk menyelesaikan permasalahan kedisiplinan positif, ya. Kedisiplinan yang pelanggaran disiplinan positif yang dilakukan oleh siswa itu biasanya dilakukan oleh guru BK Bapak Ibu, atau juga kalau kita di sini bisa wali kelas, ya. Terus itu juga bisa wakil kesiswaan ya Ibu ya. Di sini juga ada wakil kesiswaan, terima kasih. Dan juga guru BK, ya. Jadi kalau di sekolah kita sudah tahu manajer untuk urutan dari pemecahan permasalahan yang ada pada murid itu biasanya dari guru, kemudian dilanjutkan
waka kesiswaan. Ini untuk di SMA 1 Paku. Jadi ingat ya, murid-murid sekalian, siswa-siswa, kalau ada masalah laporkan dulu ke guru atau wali kelas langsung ya. Jangan langsung ke Pak Anon. Jadi ke wali kelas dulu. Wali kelasnya siapa? Seperti itu ya. Nanti baru lanjut ke guru BK. Jangan ke guru lain. Ya Bapak Ibu, kita ada manajer di sini. Jadi sebagai manajer ada kita organisasi di sekolah. Jadi posisinya adalah murid, baru guru, wali kelas, lalu guru BK, waka, lalu kepala sekolah. Itu urutannya. Jangan langsung ke balik ya Bapak Ibu. Ini yang biasa kita langsung ke balik. Dari murid langsung ke kepala sekolah, itu tidak boleh. Dari murid misalnya ke guru biasa langsung ke kepala sekolah, itu tidak boleh Bapak Ibu. Jadi manajer, itu yang harus kita terapkan di sini. Ya, nah, mungkin semoga nanti bermanfaat bagi Bapak Ibu apa yang saya sampaikan ini bisa diperhatikan dengan jelas. Saya juga baru tahu setelah mengikuti kegiatan ini Bapak Ibu. Bukan berarti saya yang paling pintar, tidak. Kita sama-sama belajar. Nah, apa 5 jenis kebutuhan dasar manusia? Di sini ada namanya kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup berarti kita harus apa Bapak Ibu kalau hidup? Makan dan minum. Kan harus bertahan hidup. Ya, terus juga bekerja biar dapat uang. Terus akhirnya bisa makan, ya. Itu sudah tahu lah untuk bertahan hidup itu bagaimana. Terus yang kedua, kasih sayang dan rasa memiliki. Nah ini yang perlu kita. Tapi kayaknya kalau guru bapak ibu guru itu selalu sayang sama murid-murid ya kan? Kalau nggak sayang nggak mungkin dikasih nilai yang bagus di sekolah dan tidak mungkin tidak diperhatikan dia murid siswa yang jadi perwakilan ya. Jadi guru kalau misalnya memberitahu atau marah atau ada menasihati kalian itu bukan berarti mereka tidak suka, tapi memiliki rasa kasih sayang dan rasa memiliki kalian sebagai anak didik ya, karena kami sebagai pengganti orang tua. Selanjutnya ada kebebasan ya. Kebebasan ini bagaimana? Kebebasan untuk berkreasi ya, murid-murid sama ibu guru ya. Untuk ini kita memang berfokusnya kepada murid Bapak Ibu. Jadi kenapa kok murid di sini diundang supaya mereka ngerti kebebasan itu ada batasnya, bukan kebebasan seenaknya sendiri, ya. Tapi harus menerapkan nilai-nilai kebajikan tadi, ya, yang sesuai norma-norma perilaku yang berprofil Pancasila. Dan ada juga yang keempat, kesenangan. Kita tahu siswa itu sangat senang nanti ada pelajaran ini, saya senang ini. Kayak kemarin guru yang menyenangkan, oh saya senang Bu Isra, karena banyak yang memilih ya Bu ya. Terus oleh senang diajar sama ibu ini, ada yang bilang cantik, ada yang bilang ramah, ada yang bilang kreatif ya. Karena kemarin surveinya paling banyak. Ada juga guru lain, masih ada ibu Buli ada namanya, ibu Saina ada, terus Pak Putalis juga ada, tapi yang paling banyak Bu Isra kemarin ya. Nah ini kesenangan untuk siswa dalam belajar, apalagi mengenai pelajaran dalam kelas, itu mereka bisa menilai sendiri, ya. Nah, ada juga yang senang bermain games, ya. Nah, tapi itu hanya di sela-sela lain, jangan pada saat pembelajaran. Terus ada juga yang kelima, kebutuhan penguasaan. Ini maksudnya apa penguasaan? Penguasaan itu adalah namanya dari kata kuasa, ya. Penguasaan itu ada kuasa, berkuasa atas misalnya dari jabatan bisa, dengan juga apa yang dimiliki, potensi yang dimiliki, gitu ya. Selanjutnya, nah untuk itu, untuk di kelas kita harus memiliki keyakinan kelas, karena masih di kelas 10 yang kurikulum merdeka. Jadi kita hanya baru menerapkan keyakinan kelas, walaupun di kelas lain sudah ada, tapi yang dilakukan adalah di kelas 10A dan 10B. Untuk kelas 11, 12 tidak wajib, tapi kita juga terapkan kemarin sudah disosialisasikan walaupun belum didokumentasi, ya Bapak Ibu ya. Nah untuk keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini
jadi hal ini saya juga melakukannya di kelas 10 dengan membuat peraturan-peraturan yang awalnya berupa peraturan menjadi keyakinan kelas, ya. Jadi untuk keyakinan kelas ini Bapak Ibu tidak boleh ada kata jangan, tidak boleh ada kata tidak boleh, ya. Terus dilarang itu nggak boleh menggunakan kata-kata itu, ya. Seperti gini, jangan membuang sampah sembarangan. Jadi untuk keyakinan kelasnya diganti dengan buanglah sampah pada tempatnya. Terus jangan terlambat di sekolah. Ada kan biasanya seperti itu. Jadi apanya? Hadir tepat waktu. Jadi sebenarnya kata-katanya menjadi disiplin positif itu adalah kata-katanya dirubah menjadi lebih baik lagi, halus seperti itu, ya. Tidak berupa larangan atau seperti peraturan yang ada biasanya sudah kita dengarkan itu Bapak Ibu, ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada namanya restitusi. Nah ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yaitu restitusi juga proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Dan dialog, dan ini dilakukan melalui dialog Bapak Ibu, ya. Dialog itu adalah berbicara dengan murid yang diajarkan guru atau orang tua agar dapat memastikan muridnya mandiri dan bertanggung jawab. Nah ini ada urutan tahapannya, itu dinamakan segitiga restitusi, ya. Biasanya kita di sini melakukannya tanpa ada tahapan ini. Kita langsung panggil siswa, ya Bapak Ibu. Siswa, kamu benar ya lakukan ini kayak menghakimi gitu. Nah sekarang karena kita kurikulum merdeka, itu kita harus mengenali. Makanya kami mengimbaskan kepada Bapak Ibu mengenai pemecahan masalah menggunakan segitiga restitusi ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, ya Bapak Ibu. Menstabilkan identitas itu seperti apa? Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu maksudnya. Jadi seperti ini, kita ada dialog. Mereka masuk kan? Ayo masuk. Misalnya kita panggil, bukan kita langsung di tempat kejadian. Ada perkelahian misalnya Bapak Ibu, ya. Kalau kita di sini sih sekarang agak sedikit nggak lagi ya dengan perkelahian, tapi biasanya membolos atau dia terlambat di sekolah, datang hadir di sekolah. Jadi kalau bisa membolos, kita panggil seperti biasa, ya. Lalu kita tanya, ya. Jadi seperti kita itu membuat dia itu tahu bahwa bukan dia saja yang pernah melakukan kesalahan itu, ya. Kamu jadi kata-katanya memang ada ini, ya. Awalnya saya juga tidak mau kayak tidak menerima, ya. Kita tidak bisa memberikan dengan orang, tapi kita memberikan pandangan bahwa dia bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan itu. Orang lain juga pernah melakukannya. Jadi dengan kata lain, sebenarnya bukan kamu saja yang melakukan kesalahan ini, tapi orang lain juga pernah, ya. Nah, yang kedua, menanyakan validasi tindakan yang salah. Namanya validasi, berarti memvalidasi itu alasan-alasan apa kenapa mereka melakukan kesalahan itu. Jadi kita tanyakan kepada siswa, kamu tuh melakukan itu kenapa sih? Kenapa kamu sering bolos? Tapi dengan kata-kata yang lembut, katanya begitu Bapak Ibu, ya. Kalau kita lakukan sekarang itu biasanya agak keras, ya. Biasanya siswa itu kalau balik Bapak, ya Pak sering, karena kalau balik melakukan kesalahan, terus akhirnya kita emosi kita naik gitu, ya. Kalau sekali nggak apa-apa, tapi kalau udah berkali-kali itu gimana? Nah itu tetap Pak, kita harus stabil, katanya harus menerapkan segitiga restitusi ini. Terus ada juga cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Sebenarnya kamu tuh butuh apa sih kok kamu melakukan kesalahan itu? Aduh lembut banget kayak gitu ya ngomongnya. Harus seperti itu Bapak Ibu. Kita tidak boleh lagi yang
seperti orang hakimi yang seperti ini, marah-marah itu emosinya harus diredam sedikit. Jadi otaknya diturunkan jadi satu seperti itu, ya. Dan menanyakan keyakinan. Nah, karena sebelumnya ada keyakinan kelas, sehingga kita sudah tahu di mereka itu melanggar keyakinan kelas apa. Kalau membolos berarti tidak tertib hadir pada saat sekolah, tidak aktif belajar itu. Jadi tahu mereka pelanggaran apa yang mereka lakukan. Terus kamu tuh sebenarnya ingin menjadi apa? Kalau kamu tuh melakukan kesalahan ini terus-menerus, kamu akan menjadi seperti apa? Jadi kita harus bertanya supaya mereka berpikir bahwa kesalahan mereka itu adalah salah, ya, dan mereka mengakuinya secara langsung. Selanjutnya, peran sebagai guru untuk membangun perilaku positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid dan menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, dan pentingnya memiliki keyakinan kelas atau keyakinan sekolah sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas dengan melakukan motivasi, hukuman dan penghargaan dan pendekatan restitusi tadi, ya Bapak Ibu. Dan hal yang menarik, saya ternyata ini yang sudah saya rasakan, ya, murid diberikan hukuman dan penghargaan tidak efektif. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena diberi hukuman, besok lagi mereka melakukan lagi. Benar nggak Bapak Ibu? Iya, yang lambat lagi. Terus kenapa penghargaan tidak efektif? Karena ada yang cuma dikasih itu aja, cuma dikasih tepuk tangan, karena mereka tidak termotivasi, ya. Kecuali dikasih hadiah yang besar, baru dia mereka. Kalau kita kasih hadiah terus yang besar, nggak mungkin kan Bapak Ibu, ya. Kalau hanya dikasih penghargaan dan tepuk tangan, maka itu tidak efektif dan nilai yang tinggi, mereka itu tidak termotivasi. Kecuali kayak kita 17 Agustus, karena dapat uang yang banyak, mereka termotivasi karena ada kebutuhan mereka sendiri, ya. Dan dalam menangani siswa yang bermasalah ada 5 posisi kontrol guru. Saya sebagai guru CGP itu membuatnya sebagai teman, ya, yang bisa diterapkan di sekolah, dan juga sebagai pemantau, dan terus berusaha untuk menempatkan diri di posisi guru sebagai manajer, ya. Mungkin manajer saya belum bisa karena saya bukan sebagai wakil mahasiswa maupun guru BK. Dan dari kebutuhan dasar manusia kita dapat mengatakan motivasi yang dilakukan seorang murid pada berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan disiplin keyakinan sekolah. Ternyata keyakinan kelas berbeda dengan aturan kesepakatan kelas. Nih ya, diingat lagi, keyakinan kelas berbeda dengan aturan atau kesepakatan kelas. Saya biasanya melakukan bagian dari segitiga institusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, tapi biasanya kita tidak melakukan keyakinan kelas karena kita masih kurikulum 13. Jadi perubahan yang terjadi pada cara berpikir dalam menunjukkan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari modul. Ini ya, Bapak Ibu sebentar. Ya, kita tahu sebelum mungkin pada saat sosialisasi ini kita belum tahu bagaimana 5 posisi kontrol guru. Posisi yang paling sering kita lakukan sebagai guru di sini sebagai teman dan pemantau, dan selanjutnya kita sebagai manajer. Dan perbedaannya dengan posisi manajer itu kita harus melakukan tahapan restitusi, ya, itu. Dan untuk menyelesaikan masalah dan solusinya kepada murid yang bermasalah. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, tapi ada hal penting yang dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas atau sekolah, yaitu menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, dan pentingnya memiliki keyakinan kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau
mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu? Ya. Tanggapan? Ya, silakan. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan oleh Dina dan berkaitan dengan kesempatan positif yang disampaikan tadi beberapa poin yang disampaikan oleh Dina itu menggambarkan sebagai guru bagaimana membuat fondasi siswa supaya lebih baik ke depannya atas dasar budaya positif. Berkaitan dengan segitiga sehari memang itu yang paling diutamakan dalam lingkungan sekolah supaya siswa tidak merasa dijauhkan oleh gurunya. Bagaimana kita menggali daripada permasalahan siswa? Yang pertama misalnya menstabilkan identitas. Bagaimana kita menggali identitas siswa itu? Misalnya kita siswa dalam katakan kita tidak bisa langsung mengambil suatu hal-hal yang arogan pada siswa, tapi kita menggali kenapa dia masuk ke satu permasalahan sehingga membuat permasalahan ataupun membuat suatu keributan dalam sekolah. Kita sampaikan dulu supaya dia tenang dan bisa menjelaskan akar permasalahannya sehingga terjadi pernikahan tadi. Nah, begitu juga dengan menanyakan keyakinannya. Dia sudah di dalam kelas itu ada keyakinan kelasnya. Apakah dia lupa dengan keyakinan kelas dia bisa membuat hal-hal yang tidak diinginkan dalam kelas atau di lingkungan sekolah. Kita tanyakan berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan sehingga terjadi hal yang diinginkan di dalam sekolah. Demikian juga validasi tindakan yang salah. Nah, memang siswa itu ada banyak hal-hal yang mungkin membuat guru itu marah. Tetapi bagaimana kita menghadapi hal itu supaya siswa itu lebih memahami dan bahwa siswa itu bisa menjelaskan permasalahannya kepada guru. Misalnya sering membolos, kita tidak mengatakan dia itu sering bolos, tapi bagaimana kita membuat siswa itu lebih mengedepankan supaya dia itu bisa menyampaikan hal-hal sehingga itu sering membolos. Bukan apakah dia itu sering terlambat bangun tidur dan sebagainya, apapun di rumahnya ada pekerjaan. Nah, itu yang diinginkan guru kepada siswa. Tetapi sebaliknya siswa juga bisa merasakan hal ini lebih baik ke depannya, bahwa daripada segitiga institusi ini membuat kalian itu membuat fondasi keberhasilan kalian, membuat fondasi kedisiplinan kalian supaya kalian itu lebih baik ke depannya sesuai dengan apa yang diinginkan di dalam lingkungan sekolah kita. Nah, itu terima kasih itu saja yang saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Narwo sebagai perwakilan dari guru. Mungkin ada perwakilan dari siswa, silakan. Ya, maju ke depan. Nggak ada malu mungkin. Ya udah, mungkin nanti sendiri memberikan testimoni aja ya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu dan partisipasinya. Semoga nanti di sekolah kita dapat menerapkan segitiga institusi dalam memecahkan masalah dan siswa juga bisa dapat menerapkan disiplin positif di dalam kehidupan pembelajaran di sekolah ini. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat